Hai semua, jumpa lagi dengan aku di Ichinime. Di video kali ini aku mau lanjutin bahas anime Isekai Dechitsuki wo Teni Shita Orewa Genjutsu Sekai wo Momosou Suru episode 5-9. Untuk kalian yang belum nonton episode sebelumnya, langsung cek aja di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ichinime. Saat kembali ke Isekai, Yuya teringat perkataan Owen yang memberitahu kalau tempat tinggal Yuya adalah wilayah iblis agung yang paling berbahaya, dari zona yang paling bahaya di berbagai negara. Dan monster-monster yang dia kalahkan dengan mudah adalah monster yang bisa menghancurkan kota besar jika mereka muncul secara bergelombol. Saat Yuya memutuskan untuk berburu masuk lebih dalam ke hutan, tiba-tiba Yuya mendengar rintihan hewan yang terluka karena bertarung dengan monster. Melihat itu, Yuya langsung menolongnya. Saat melihat hewan itu terluka, Yuya segera memberinya pengobatan. Setelah dianalisa, ternyata hewan itu jenis Black Fenrir yang berlevel 500. Yuya kemudian mengajaknya berteman dan memberinya nama Naik. Setelah berhasil mengalahkan monster seperti biasa, Yuya mendapatkan beberapa item, tapi level Yuya tidak ada kenaikan walaupun sudah mengalahkan monster yang kuat. Di sekolah, Yuya bercerita tentang Naik bersama Kaede. Yuya mencari keperluan untuk Naik di toko sekitar akademi. Sesampainya di rumah, Yuya langsung memakaikan kalung dan mengajak Naik jalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Di taman itu tidak sengaja Naik dan Yuya bertemu dengan Kaori. Saat Kaori mengelus Naik, hal itu ternyata malah menjadi pusat perhatian orang-orang di taman. Bersamaan datang Miu yang sedang berjalan-jalan di taman. Yuya kemudian mengenalkan Miu ke Kaori dan Naik. Yuya memberitahu ke Kaori kalau Yuya pernah bekerja bersama Miu. Pertemuan mereka lagi-lagi menjadi pusat perhatian sehingga Miu memutuskan untuk pergi. Melihat keakraban mereka, Kaori menanyakan apakah Yuya berpacaran dengan Miu. Dengan cepat, Yuya membantahnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan nenek yang tasnya dicopet seseorang. Melihat hal itu, Yuya meminta Naik untuk mengejarnya. Sedangkan Yuya dan Kaori menolong si nenek yang terjatuh. Dengan cepat, Naik berhasil menangkap si copet. Yuya kemudian meminta Kaori untuk menghubungi polisi. Merasa situasi bahaya untuknya, si copet mencoba melawan dan melukai Kaori. Dengan cepat, Yuya berhasil menghentikan si copet dan melumpuhkannya. Yuya dan Naik mulai perburuan bersama. Mereka mulai menjelajahi hutan untuk memburu monster. Sampai akhirnya mereka melawan monster rusa yang memiliki kekuatan sihir. Awalnya mereka kesulitan, tapi berkat kerjasama keduanya berhasil mengalahkan monster itu. Mereka kemudian mendapatkan beberapa item, salah satunya item yang bisa berubah menjadi bak mandi portable. Tidak menyia-nyiakannya, Naik dan Yuya langsung menggunakannya untuk berendam. Mereka kembali ke hutan dan berhasil mengalahkan monster-monster yang kuat, yang membuat level mereka meningkat. Bahkan mereka mendapatkan skill baru. Tidak hanya itu, mereka menemukan sebuah gua dan mereka langsung menelusurinya. Mereka menemukan sebuah ruangan yang terdapat sesosok kerangka yang memegang sebuah buku. Ternyata buku itu milik petapa. Di sisi lain ada sosok misterius yang akan disewa untuk menghabisi seseorang. Saat Yuya mulai membaca buku itu, terungkap bahwa petapa bisa menguasai apapun. Karena hal itu, dia bisa memasuki dunia para dewa saat masih hidup, tapi saat para dewa memintanya bergabung, dia menolaknya. Petapa merasa jika kekuatan yang dimiliki lebih besar dari yang dia tahu, membuat orang-orang di sekitar akan takut padanya. Tidak hanya itu, dirinya juga merasa kesepian, dan satu-satunya jalan untuknya adalah mati sebagai seorang manusia.
Seperti bisa berkomunikasi dengan si petapa, Yuya akan mencari teman-teman sesuai kemampuannya. Yuya memutuskan akan belajar sihir dari buku si petapa. Tanpa diduga, bukunya telah berisi tentang teori sihir. Tapi karena Yuya seorang pendatang dari dunia lain tidak memiliki jalur sihir, yang berarti Yuya tidak bisa memakai sihir di isekai. Manusia bisa menghasilkan energi sihir di jantung mereka, dan energi sihir itu mengalir melalui darah. Karena Yuya tidak memilikinya, maka petapa memberikan jalur sihir pada Yuya. Karena sihir adalah perwujudan dari imajinasi tanpa energi sihir sebagai sumbernya, Yuya mulai mencoba merasakan energi sihir, dan dia pun berhasil. Dan dia menganggap kalau itu adalah jalur sihir yang diturunkan sang petapa. Yuya mencoba mengumpulkan energi sihir di telapak tangannya dan mulai membayangkannya, dan dia pun berhasil dengan menamainya bola air. Tidak hanya itu, naik ternyata juga bisa membuatnya. Mereka mulai bersama-sama mempelajarinya dan mencobanya. Seketika Yuya pun terkejut dengan hasilnya. Di sisi lain, Owen menemui raja untuk melaporkan tentang Yuya, tapi dia malah keceplosan. Owen meminta raja menasehati putri Lexia agar tidak meminta Yuya untuk menikahinya. Mendengar laporan Owen, raja langsung murka dan mengamuk. Raja tidak rela anaknya digoda sama Yuya, walaupun sebenarnya itu hanya salah paham yang merepotkan. Saat di sekolah, Yuya galau kapan dia akan menggunakan sihir. Ditambah lagi dia dikejutkan kalau akan ada program pembelajaran di luar sekolah. Kegiatan itu digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dengan melakukan kegiatan berkemah selama 2 malam, dan mereka dibagi secara berkelompok, yang terdiri dari 4 orang tiap kelompoknya. Dan Yuya satu kelompok dengan Kaede, Akira, dan juga Rin. Untuk mencari tas ransel berkemah buat Yuya, mereka bersama-sama pergi ke pusat perbelanjaan. Saat Kaori ikut dan diperkenalkan, membuat teman-teman Yuya terkejut. Tidak menyangka kalau Yuya dan Kaori berteman. Bersama teman-temannya, Yuya akhirnya menemukan tas yang cocok untuknya. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama di pusat permainan. Dengan bantuan Yuya, teman-temannya berhasil mendapatkan barang-barang yang selama ini mereka inginkan. Karena kehebatan Yuya, mereka menganggap Yuya sangat ahli dalam permainan itu. Setelah puas bermain, mereka memutuskan ke lantai 7 untuk minum teh bersama. Tapi para perempuan memutuskan pergi ke lantai 13 untuk berbelanja, dan mereka akan menyusul nantinya. Saat minum teh bersama, mereka dikejutkan dengan suara sirine dan pengumuman kebakaran, di mana api berasal dari lantai 10 yang merupakan pusat permainan. Untuk menyelamatkan diri, mereka lari ke tangga darurat, tapi karena khawatir dengan teman-temannya, ditambah lagi saat Kaede memberitahu kalau mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat, Yuya berlari ke lantai atas untuk menyelamatkan teman-temannya, dan dia meminta ke Ryo dan Shingo untuk turun duluan. Saat melihat api semakin membesar, Yuya memutuskan menggunakan kekuatan sihirnya. Dengan menyelimuti tubuhnya dengan air, Yuya menerobos masuk melewati kobaran api demi mencari teman-temannya. Melihat teman-temannya yang sudah lemas dan pingsan, Yuya dengan cepat menerobos api dan berhasil mendekati teman-temannya. Mengetahui hanya teman-temannya yang tertinggal, Yuya kemudian menggendong dan membawa mereka dan mencoba menyelamatkannya. Dalam situasi yang berbahaya, Yuya ragu apakah sihirnya bisa bertahan dan takut tidak bisa selamat saat membawa teman-temannya. Sedangkan di luar gedung, tim penyelamat masih mencoba untuk memadamkan api. Melihat besarnya api, Ryo dan Shingo sangat khawatir dengan keselamatan teman-teman mereka. Sedangkan Yuya yang masih berjuang malah menemukan jalan buntu. Bersamaan api semakin membesar dan mulai meruntuhkan gedung. Merasa situasi semakin berbahaya, Yuya memutuskan menggunakan kekuatannya dengan menembus lantai untuk menyelamatkan mereka. Karena aksi yang Yuya lakukan,
membuat semua orang terkejut melihat gedung mulai runtuh. Tapi karena aksinya itu, Yuya berhasil menyelamatkan teman-temannya, walaupun akhirnya membuat mereka dimarahi dan harus meminta maaf. Ternyata Yuya juga berhasil membawa pin milik Kaori yang terjatuh, yang membuat Kaori dan yang lain terharu bahagia. Melihat kebersamaan Kaori dan ayahnya, Yuya menyadari sebuah kehangatan keluarga yang tidak pernah Yuya rasakan. Tapi sekarang, Yuya memiliki Nike bersamanya yang menjadi bagian dari keluarganya. Sedangkan di isekai terlihat gadis yang menyerang seekor kelinci dengan panah pengurung. Dengan sekuat tenaga, si kelinci mencoba menghindarinya. Si kelinci semakin waspada saat dia merasakan aura kegelapan dan menyadari teknik yang gadis itu pakai saat menyerangnya adalah milik dewa pemanah. Si kelinci yang termasuk makhluk suci bertanya alasan kenapa gadis itu menyerangnya, dan gadis itu memberitahu kalau dia datang untuk memberi penawaran. Dia merasa kalau dunia tidak bisa diselamatkan dan tidak layak untuk dilindungi, sehingga dia meminta agar si kelinci membantunya menghancurkan dunia. Menyadari kalau gadis itu berbahaya, si kelinci berniat untuk menghentikannya. Bagaimanapun caranya, dia akan mencari penerus untuk meneruskan tekniknya sebagai dewa tendangan. Yuya mulai belajar merasakan sihir. Dia fokus membayangkan kemana akan pergi, dan dia berhasil melakukan teleportasi. Saat Yuya masuk ke hutan bersama Nike, mereka melihat seorang gadis yang diserang segerombolan monster. Melihat perempuan itu terluka, Yuya berniat menolongnya, tapi dia dicegah sama Nike. Ternyata walau dalam keadaan terluka, si gadis masih bisa melawan para monster. Tapi karena kalah jumlah, si gadis jadi tersudut. Melihat hal itu, Yuya bergegas menolongnya dan melawan para monster itu. Nike terlihat tidak setuju melihat Yuya berniat akan membawa gadis yang terluka itu pulang ke rumah mereka. Melihat gadis itu tersadar, Yuya segera memberinya ramuan untuk mengobati lukanya. Saat si gadis meminumnya, dengan cepat lukanya sembuh dan dia kembali pulih. Gadis itu bernama Luna. Dia beralasan masuk ke dalam hutan untuk berlatih, dan tiba-tiba diserang sama sekawanan monster. Karena melawan monster membuat Luna merasa berkeringat dan kotor. Yuya kemudian menawarkan pemandian portable miliknya. Luna bercerita kalau dia datang karena permintaan dan meminta Yuya untuk menemaninya berlatih untuk sementara waktu, dan Yuya menyetujuinya. Mereka pun mulai berlatih bersama, dan Yuya merasa kalau Luna mengajarinya banyak hal. Yuya merasa kagum dengan keahlian Luna memakai benang sebagai senjatanya. Yuya memberitahu kalau dia tidak bisa berlatih bersama Luna untuk sementara waktu, karena Yuya harus mengikuti kegiatan perkemahan bersama teman-temannya, di mana mereka ditugaskan untuk hidup mandiri di alam dengan mencari bahan makanan sendiri. Tapi pihak sekolah tetap memantau dan mengawasi keamanan dari bahan makanan yang para siswa kumpulkan. Dalam kelompoknya, Yuya dan Kaede ditugaskan untuk mencari ikan di sungai sekitar perkemahan. Dengan kemampuan Yuya, dengan mudah dia berhasil menangkap ikan dengan tangan kosong. Dan tanpa disadari dia sudah terlalu banyak mendapatkan ikan. Di sisi lain ternyata orang misterius itu adalah Luna. Dia adalah anggota Perserikatan Gelap, seorang wanita yang dikenal sebagai pemburu kepala. Yuya dan Kaede yang baru kembali dari memancing melihat Akira yang frustasi karena dia ditugaskan untuk menguji racun jamur. Bahkan dia dijadikan umpan untuk mengusir beruang. Mendengar hal itu, Yuya bergegas memeriksa keadaan Akira, dan syukurnya dia tidak apa-apa. Mereka berempat kemudian membawa bahan makanan untuk dikumpulkan dan diperiksa sama Ibu Sawada. Karena hasilnya baik, mereka kemudian memutuskan
kalau Yuya yang akan memasak semua bahan makanannya. Dengan cekatan, Yuya mengolah bahan makanan satu per satu, dan setelah selesai, teman-teman bahkan guru mencoba mencicipi masakan Yuya, dan mereka merasa masakan Yuya sangatlah enak. Saking enaknya membuat Bu Sawada yang dalam keadaan mabuk langsung jatuh cinta sama Yuya, bahkan meminta untuk menikahinya. Menggunakan teleportasi, Yuya menyempatkan diri untuk pulang dan memberi makan Naik. Esok harinya melihat perkemahan berantakan, Akira sangat syok saat melihat jejak kaki beruang di sana. Bahkan saat mereka mencari bahan makanan, mereka melihat bekas cakaran beruang di sana. Tidak hanya itu, mereka juga harus mencoba melarikan diri dari kejaran beruang. Walaupun sempat berhasil menghindari serangan beruang, sesuai arahan Bu Sawada, mereka mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah tempat evakuasi. Tapi saat berlari dari kejaran beruang, tidak sengaja Bu Sawada terjatuh. Melihat Bu Sawada dalam keadaan bahaya, Yuya dengan cepat menolongnya. Dengan kekuatannya, Yuya berhasil membanting beruang sampai tak berdaya. Tentu saja aksi Yuya membuat semua orang terkejut. Walau begitu, Yuya merasa bersyukur bisa menyelamatkan Bu Sawada. Akhirnya hari di mana Yuya bertemu dengan Raja. Yuya memutuskan memasuki hutan untuk membasmi monster agar tidak menyerang rombongan Putri Lexia nantinya. Seperti biasa, setelah mengalahkan monster, Yuya akan mendapatkan item, kali ini berupa topeng. Aksi Yuya ternyata diam-diam dipantau sama si kelinci. Akhirnya rombongan Putri Lexia datang, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang. Melihat hal itu, dengan cepat Yuya melindungi Putri Lexia dan balik menyerang orang misterius itu, dan tanpa diduga ternyata yang menyerang mereka adalah Luna. Melihat Luna yang terluka, Yuya segera menolongnya dan meminta izin pada Putri Lexia. Tentu saja sang putri mengizinkan, tapi dia mengajukan diri untuk ikut bersama Yuya dan Luna. Mereka pergi menggunakan sihir teleportasi, meninggalkan Owen dan pasukannya yang khawatir. Putri Lexia menyadari kalau sihir teleportasi itu sangat legendaris dan hanya di cerita dongeng. Dan jika ada yang memakai sihir itu, maka dunia akan kacau dan akan menyebabkan perang. Karena hal itu, Putri Lexia meminta agar Yuya tidak memakai sihir itu di depan umum. Menyadari Luna yang hanya pura-pura tertidur, Putri Lexia meminta agar Luna menceritakan tentang dirinya. Dan dia ingin tahu lebih banyak tentang Luna. Luna bercerita kalau dia seorang anak yatim piatu yang bekerja sebagai pencuri untuk bertahan hidup. Suatu hari ada seorang yang menerimanya. Orang itu tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk bertahan hidup. Di antaranya adalah teknik pembunuhan. Karena gurunya adalah seorang yang profesional, segala kegiatan buruk mereka jalankan. Mereka masuk ke dalam organisasi ilegal yang melakukan banyak kejahatan. Setelah Luna menyelesaikan banyak misi pembunuhan, dia pun dikenal sebagai pemburu kepala. Dan Naik menyadarinya sejak awal. Luna mendapatkan misi untuk menyingkirkan putri pertama dari kerajaan Arseria, yaitu Putri Lexia. Setelah mendengar cerita dari Luna, Putri Lexia malah meminta agar Luna bekerja untuknya dengan menjadi penjaganya. Walaupun dia sudah tahu kalau dia adalah target penyerangan Luna, menurut Putri Lexia selama bisa dirahasiakan, semua tidak akan ada masalah. Menurutnya, jika Luna bekerja di kerajaan, Serikat Hitam tidak akan mendekati Luna walaupun Luna mantan seorang kriminal. Putri Lexia tetap mau menerima Luna dan dengan terpaksa Luna akhirnya menyetujuinya. Untuk mencairkan suasana, Luna menawarkan pemandian portable milik Yuya pada Putri Lexia. Saat di dalam pemandian, Putri Lexia memberitahu kalau dia menyukai Yuya. Menyadari Luna juga memiliki perasaan yang sama, Putri Lexia membuat deklarasi perang.
Dan siapa yang akan menikah dengan Yuya, dia yang akan menang. Dan Luna pun menyetujui tantangan itu. Esok harinya mereka bersama-sama menemui Owen dan pasukannya. Putri Lexia mengenalkan Luna sebagai gadis yang mencoba membunuhnya dan sekarang jadi pengawalnya. Mendengar penjelasan Putri Lexia, Owen terkejut dan langsung mengarahkan senjata ke Luna. Hal itu dilakukan untuk melindungi Putri Lexia. Untuk menghentikannya, Yuya mencoba menjelaskan kalau Luna sekarang adalah penjaga Putri Lexia. Jika Luna masih berniat akan melakukannya, pasti akan dia lakukan saat menginap di rumah Yuya. Mendengar penjelasan itu, Owen kemudian melepaskan Luna, walau belum sepenuhnya percaya padanya. Dalam kesempatan itu, Yuya juga memberitahu kalau dia tidak bisa pergi menemui raja karena ada alasan pribadi. Mendengar hal itu, mereka pun tidak bisa memaksa Yuya dan meminta Yuya untuk datang jika ada waktu luang. Setelah semua yang telah terjadi, Yuya dan Nick memutuskan untuk berendam air hangat, tapi mereka dikejutkan dengan kedatangan sesosok hewan yang lucu. Yuya bergegas menjinakkannya dan hewan itu ternyata mempunyai skill penyembuh. Yuya kemudian memberinya nama Akatsuki. Di akademi mereka akan mengadakan kompetisi permainan bola. Dalam kelas olahraga akan diisi permainan yang akan dipertandingkan. Mereka kemudian dibagi menjadi 2 kelompok untuk bermain sepak bola. Tentu saja dengan keahlian Rio yang ahli dalam bermain sepak bola membuat lawan kewalahan. Melihat hal itu, Rin memiliki ide. Dia meminta agar Kaede melompat-lompat di pinggir lapangan. Dengan begitu, teman-temannya akan kehilangan fokus. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan sama Akira. Dengan cepat, dia mengambil bola dari Rio dan mengarahkannya ke gawang. Tapi tendangannya ternyata bisa dihentikan sama Yuya. Melihat hal itu, Rio meminta agar Yuya melemparkan bolanya sejauh mungkin. Yuya kemudian melempar bolanya dan tidak sengaja langsung masuk ke gawang, mencetak gol tanpa perlawanan yang berarti.